Selama ini mungkin Anda sudah familiar mendengar istilah IQ dan EQ. Lalu bagaimana dengan kecerdasan finansial? Mungkin Anda juga sudah tahu, namun masih bingung apa yang dimaksud kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggunakan uang dengan bijak, termasuk di dalamnya menggunakan uang yang dimiliki untuk mendapatkan aset produktif yang bisa menghasilkan arus kas yang lancar atau melipat gandakan aset yang telah ada. Kecerdasan finansial berkaitan dengan bagaimana menghasilkan uang dari ide yang kita miliki dan bagaimana membuat uang bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Juga berkaitan dengan menghasilkan uang tanpa bekerja. Itulah kecerdasan finansial. Banyak orang memiliki keyakinan yang saling berlawanan. Di satu sisi ingin hidup dengan segala kecukupan dan di sisi lain memiliki pandangan yang menghambat. Ketakutan akan kekayaan dan uang karena menganggap uang sebagai sumber dari segala kejahatan akan memengaruhi pola pikir seseorang dalam memandang kekayaan dan uang. Kecerdasan finansial berkaitan dengan pola pikir dan wawasan tentang finansial. Wawasan atau pengetahuan yang baik akan memengaruhi tindakan seseorang yang selanjutnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada kesuksesan. Jadi, jika ingin sukses secara finansial, pertama harus memperluas wawasan serta pengetahuan dalam dunia finansial. Selanjutnya, membentuk mindset yang positif dengan cara mengubah keyakinan negatif menjadi positif, seperti keyakinan negatif tentang uang, akar dari segala kejahatan, menjadi keyakinan positif bahwa kemiskinan dan tidak punya uang menjadi sebab dari segala kejahatan. Begitupun anggapan negatif tentang uang bukan segalanya, dibalik menjadi positif bahwa segalanya butuh uang. Anggapan negatif tentang orang kaya yang pelit dibalik menjadi positif bahwa jika Anda kaya maka Anda akan tidak pelit. Kecerdasan finansial dimulai dengan memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Segala sesuatu yang menyebabkan uang masuk ke dalam kas Anda, ke dalam kantong Anda itu disebut aset. Sebaliknya, segala sesuatu yang menyebabkan uang keluar dari kas Anda, dari kantong Anda, itu disebut liabilitas. Aset, real asset, dan financial asset. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset real dan aset keuangan atau financial asset, atau juga disebut sebagai surat berharga. Real asset adalah aset yang dapat kita lihat secara fisik atau dapat kita sentuh seperti rumah, tanah, emas, berlian, dan lain sebagainya. Sementara financial asset tidak memiliki fisik yang dapat disentuh, tapi memiliki nilai seperti deposito, saham, reksadana, obligasi, dana investasi real estate, dan lain sebagainya. Real asset dan financial asset memiliki kelebihan masing-masing. Real asset memberikan kita rasa nyaman karena memiliki fisik yang dapat dilihat dan disentuh, sedangkan financial asset kelebihannya terletak pada likuiditasnya. Likuiditas artinya mudah dicairkan dalam bentuk uang. Aset berkaitan dengan nilai dan arus kas. Untuk memahaminya, aset dibagi menjadi 4 kategori, yaitu aset yang memiliki nilai negatif dan arus kas negatif. Yang kedua, aset yang memiliki nilai positif dan arus kas negatif. Yang ketiga, aset yang memiliki nilai negatif dan arus kas positif. Dan yang keempat, aset yang memiliki nilai positif dan arus kas positif. Aset yang memiliki nilai negatif dan arus kas negatif, aset ini memiliki nilai yang semakin menurun seiring berjalannya waktu, dan kita harus mengeluarkan uang selama memilikinya. Yang masuk kategori aset ini adalah mobil, motor, handphone, dan lain sebagainya. Aset ini termasuk aset yang paling jelek. Yang kedua, aset yang memiliki nilai positif dan arus kas negatif. Aset ini lebih bagus dibanding aset kategori pertama. Ciri aset ini nilainya naik tiap tahun, namun ada biaya yang harus dikeluarkan selama memiliki aset ini. Dalam artian arus kas negatif, contohnya rumah untuk ditinggali dan juga tanah. Yang ketiga, aset yang memiliki nilai negatif dan arus kas positif. Kategori aset ini cirinya semakin lama nilainya semakin menyusut. Namun jika memiliki aset ini akan mendapatkan aliran kas masuk ke dalam kantong Anda. Contohnya mesin produksi, di mana harganya semakin lama semakin menyusut, tapi mesin produksi tersebut menjadi sumber aliran kas masuk atau menghasilkan pendapatan bagi Anda. Dan yang terakhir adalah aset yang memiliki nilai positif dan arus kas positif.
Kategori aset ini paling baik, di mana aset memiliki nilai yang semakin lama nilainya semakin naik dan juga menghasilkan arus kas positif. Jenis aset seperti inilah yang perlu kita perbanyak. Contohnya, properti yang dikomersialisasi, misalnya untuk disewakan, dikontrakkan, atau dijadikan tempat kos-kosan. Banyak orang berpikir bahwa rumah tinggal adalah aset, tapi jika rumah tersebut menciptakan biaya yang menarik uang keluar dari kantong Anda atau dari tabungan Anda, maka rumah tersebut adalah liabilitas, bukan aset. Misalnya dengan biaya cicilan rumah KPR, biaya perawatan, listrik, pajak, dan lain sebagainya. Sebaliknya, rumah dapat disebut aset jika rumah tersebut menghasilkan arus ke dalam kantong Anda dengan cara menjadikannya komersialisasi seperti menyewakannya atau menjadikannya tempat kos dan sebagainya. Begitupun dengan kendaraan seperti mobil, motor akan menjadi aset jika dibuat produktif untuk menghasilkan uang yang bisa menghasilkan pendapatan ke dalam kantong Anda. Perputaran uang inilah yang disebut oleh Robert T. Kiyosaki sebagai cash flow. Inilah yang membedakan antara orang kaya, orang kelas menengah, dan orang kelas pas-pasan.